wakil presiden kita, Gibran. No viral, no justice. Tapi lu pada nyinyir, ya masa harus diviralin dulu baru dapat keadilan? Lu bagus. Untung kalau kita viralin kita dapat keadilan. Gimana kalau enggak? Gimana kalau udah kita viralin nggak terjadi apa-apa? Mau jadi apa? Kita mau berharap sama siapa? Stand up komedi si Panji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Uti channel dimanapun berada, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Banyak ya kabar ya yang lagi viral ini. Kali ini akan mengulas sedikit tentang yang lagi viral ini, Panji Pragiwaksono ya, komika. Ini yang banyak kontroversi ya di masyarakat. Ini Panji ini menyinggung ya pemimpin negara katanya ya. Menyinggung presiden dan wakil presiden. Ini banyak kontroversi di masyarakat bahwa Panji akan dijerat dengan hukum. Bahkan ini ada hukum KUHP yang baru ini disahkan tahun 2026. Ini akan menjerat Panji. Bahkan polisi pun akan memanggil Panji ini. Ini banyak yang tidak setuju juga karena memang hukum ini ya disahkannya tahun 2026, di awal tahun 2026. Sementara Panji melakukan hal yang dikatakan penghinaannya ini sebelum sebelum tahun 2026. Ya, seharusnya Panji tidak terjerat katanya. Dan ini banyaklah ya di masyarakat ini polemik-polemik. Nah, ini di sini kita bisa mengambil hikmah apa dari KUHP ini. Nah, ini jangan sampai ya KUHP ini semacam ini. Ya. Jadi jangan sampai untuk semena-mena lah untuk pihak-pihak ya penegak hukum. Ya, jangan sampai semena-mena disalahgunakan dengan KUHP ini. Ya, ini jangan, kalau tidak dalam ya istilahnya porsinya tidak tepat, janganlah dipaksakan dengan KUHP ini. Justru dijadikan senjata ini pada masyarakat. Ini yang saya juga tidak setuju sebetulnya kalau memang belum berlaku ya KUHP ini. Lakunya tidak dalam koridor, tidak dalam yang pas ya, yang boleh dikatakan itu, tapi masih saja mau memaksakan intinya ini. Jangan sampai ini KUHP ini seperti ini. Dan ini pun ada dari ya Abraham Samad ini yang akan mengulas ya tentang KUHP ini dengan tajam ya. Beliau akan ya menjelaskanlah tentang KUHP ini. Ya intinya seperti itulah, jangan disalahgunakan ya dengan alasan KUHP ya. Coba kita simak saja langsung dari Abraham Samad ini ya. Stand up komedi si Panji ya, Mensreya itu ternyata dilaporkan karena dianggap menghina lembaga kepresidenan. Dan yang ironinya lagi menurut saya, walaupun tadi Ibu Yenti katakan bahwa seharusnya yang melaporkan kan kalau menurut rumusan KUHP itu adalah presiden yang bersangkutan. Tapi tadi yang melaporkan itu adalah mungkin relawan atau orang-orang yang bukan langsung ya. Dan kemudian saya lihat beritanya juga Polda akan segera
meminta klarifikasi Panji berkaitan dengan laporan itu. Menurut saya, belum seminggu KUHP ini diberlakukan, seolah-olah, ini perasaan saya, dia akan menelan korban. Ya. Kenapa saya bilang dia akan menelan korban? Saya kembali membayangkan, kalau misalnya penyidiknya ini adalah penyidik yang betul-betul tidak on the track, maka ini bisa disalahgunakan seperti yang tadi Ibu Yanti katakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kelihatannya agak susah kita merumuskan atau mendefinisikan lebih jauh, bahkan unsur-unsurnya pun antara penghinaan dan kritik, ya, antara pribadi dan jabatan presiden itu, karena sangat tipis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut saya, pasal-pasal penghinaan atau penyerangan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara, ini kan pasal-pasal yang sudah pernah mati, Pak. Tapi tiba-tiba dihidupkan di dalam KUHP ini. Oleh karena itu, saya bertanya-tanya, ini kok kita semakin maju, tapi kita menghidupkan hal-hal yang pernah kita sudah matikan, tapi dihidupkan kembali. Jadi saya nggak tahu apa alasannya sehingga pasal-pasal ini kembali dihidupkan. Sudah jelas ya, Abraham Samad begitu jelasnya ya, dengan tajamnya ya mengkritik KUHP ini. Jadi intinya KUHP ini janganlah ya disalahgunakan ini. Ya, sesuailah dengan ketentuan-ketentuannya. Ya. Tadi kan sudah jelas ini. Ya yang namanya presiden ya dengan wakil presiden gitu kan. Ya kalaupun kritiknya istilahnya masih bisa lah tidak tidak menjurus dengan yang betul-betul memang yang menyudutkan atau menghinanya, jelas gitu kan, bisa lah ya untuk dijerat ya. Tapi kalau semacam kritiknya masih bisa ditoleransi ya, kita bisa terimalah dengan lapang dada, dengan legowo, karena pemimpin memang harus ya kita luruskan kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan masyarakat kita, kebijakannya. Dan ini pun yang melaporkan kan bukan seorang pemimpinnya juga ya, pemimpinnya tidak apa-apa, masih nerima gitu kan pemimpinnya. Ini yang melaporkan kan bukan jinis ya, jinis itu bukan orang yang dihinanya ya. Ini yang banyak ya kekeliruan lah, yang seharusnya kan biasanya yang dalam KUHP itu yang melaporkan yang orang tersebut ya yang dihinanya itu. Jadi kita harus benar-benar lah ya dalam menjalankan KUHP ini. Jangan sampai ini ya dijadikan alasan dengan KUHP ini. Ya. Kita harus dalam bernegara ini ya, kita harus benar-benar lah jangan sampai dibuat resah lagi semua dengan hal-hal yang semacam ini. Kalau misalkan ini negara ini aman, sejahtera, rakyat sejahtera, aman, tidak banyak masalah ya di mana-mana, korupsi banyak, tidak banyak, terbebas dari korupsi, sejahtera, tidak akan ada yang saling menghina dan mengejekkan, tidak akan, semua akan berjalan aman, damai, sentosa. Itu tidak akan. Ini karena banyak kesenjangan ekonomi, segala macam lah di masyarakat, sehingga masyarakat pun mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan hatinya yang gundah gulana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.